Jadi sebelum kita hari ini kami ingin membawakan materi manajemen waktu dan perencanaan kegiatan OSIS. Jadi sebenarnya memang tujuan awalnya ini untuk OSIS. Mungkin bisa juga untuk bermanfaat untuk kalian semua. Sebelumnya ada di sini yang udah OSIS. Ini kayaknya. Ini kita OSIS. OSIS. Kita OSIS. Ada bentuknya? Ini. Satu. Itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, supaya adik-adik semua tidak merasa terlalu jenuh, boleh nggak kita bikin tutorial dulu sama-sama? Boleh juga? Boleh. Nah, jadi yel-yelnya itu, kalau saya bilang sebelah satu mana suaranya, kalian jawab saya pikir, saya rasa, saya luar biasa. Paham? Saya rasa. Boleh dicoba dulu? Luar. Coba. Oke. Mulai nah. Sebelah satu mana suaranya? Saya pikir, saya rasa, saya luar biasa. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai materi pertama, yaitu manajemen waktu yang akan dibawakan oleh pemateri cantik dan keren. Sorry, Pak. Kita explaining dulu sedikit sebelum mulai. Apa ini? Silahkan Kakak siapa namanya ini? Kak Pipi. Silahkan ya. Oke, terima kasih Kak Pipi. Jadi, attention class, halo semuanya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi pertama, jadi di sini kita main-main dulu sedikit, Ci. Jadi di sini nama permainannya itu tebak durasi, oke? Jadi sebelum itu mau kami minta tolong teman-teman semua untuk bisa singkirkan dulu gadgetnya, oke? Terus kita mau pemanasan dulu biar lebih fokus sebelum kita memulai kegiatannya. Jadi cepat saja, ini sekitar 5 menit. Jadi di sini saya mau teman-teman semua mau duduk atau berdiri? Duduk. Saja. Jadi di sini nanti saya akan menyalakan timer. Terus ketika teman-teman semua merasa waktunya itu sudah berjalan 30 detik, itu angkat tangannya. Tapi ini semuanya harus dilakukan tanpa membuka mata. Jadi tetap duduk di tempatnya masing-masing. Terus nanti ketika saya mengatakan mulai, teman-teman semua mulai menghitung dalam hati. Ketika merasa waktunya sudah sampai 30 detik, langsung angkat tangannya. Oke? Oke. Berarti? Jadi tidak boleh semuanya buka matanya kecuali saya beri instruksi boleh buka matanya. Oke? Oke. Jadi kalau dibaca ini siapa yang paling berani? Oke. Rasa saya Boleh ada curang. Tidak. Dihitung. Oke, jadi semuanya boleh, semua lepas dulu tangannya. Oke, tangannya, terus taruh di paha, di bawah, terus tutup matanya semua, pejamkan matanya. Semuanya pejamkan matanya. Siapa yang paling dekat? Ketika saya mulai langsung tutup mulai menghitung tapi tutup mata semua. Oh, jadi kalau tidak pulang ke tangan. Wait, timer kok. Sampai kapan?
detik langsung angkat tangannya. Oh iya. Sesuai feeling. Tapi tetap tutup mata. Tetap tutup mata. Nanti saya bilang buka matanya, langsung buka mata semua. Oke? Oke. Paham kita? Ah. Oke. Tutup matanya semua. Mulai. Belum. Belum. Tutup mata deh. Mulai nih. Belum. Oke. Tutup mata nih. Oke, semuanya siap? 1, 2, 3, mulai. Baru 15. Angkat tangan saja nah, jangan tutup mata. Ya 20. Beda iwan na ayo. Oke, buka matanya. Ada saya udah. Oke. Lumayan kan Afrika. Tunggu dulu. Kayaknya mau diubah sedikit. Jadi semuanya tutup matanya. Terus pas dirasa sudah 30 detik, langsung berdiri, buka matanya. Berdiri, buka matanya. Cepat sekali enggak sih? 15 detik. 20. 20, oke 20 nah. Jadi apa tadi instruksinya? Tutup mata, tutup mata. Suruh Oke. suruh ini buka matanya dulu ya lama Jika kalau begitu lebih banyak berdiri karena langsung bilang 30 Pak. Jangan dipakai berdiri. Buka saja matanya, langsung angkat tangannya sambil buka matanya. Oke? 20 detik sekarang, 20 detik. Oke? 20 detik sekarang. 20 detik sekarang. Oke? Kayak tadi juga angkat tangan. Angkat tangan, buka matanya. Lalu lihat siapa nanti yang keluar. Benjar kira tidak Pak. Oke? Kita mulai. Tutup mata semua dulu. Oke? Ready? Jangan ada yang ribet-ribet kan? Oke. tutup mata, tapi lagi pahanya. Jangan pegang meja, jangan pegang apa-apa. Jangan ganggu temennya, jangan bersuara. Ini keren. Jangan pegang meja, Sarah. Jangan bersuara. Ya, diam. Oke. 1, 2, 3. Jadi begitu soalnya. Jadi kenapa kalian cepat sekali? Kalau dua kelas, satu orang yang pertama itu yang cewek berapa? Maya. Dikira. Sama ada yang kayak gitu. Di foto. Jadi gijal ya. Mau tanya-tanya dulu, siapa namanya tadi? Mahia. Oke, Mahia. Tadi bagaimana rasanya pas menebak waktu tanpa melihat jam? Oke, begitu. Terus tadi
Tadi siapa namanya? Syifa. Bagaimana Syifa rasanya tadi pas menebak waktu tanpa Upaya apa nih, Bu? Tadi pas dirasa itu waktunya berjalan cepat atau lama? Karena oke. Oke. Jadi terus apa tadi? Saya mau dengar lagi teman-teman semua. Menurut kalian, kenapa setiap orang bisa memperkirakan waktunya yang berbeda? Karena dia apa? Perspektif. Angkat tangan dulu yang mau menjawab. Tadi yang bertanya ini. Iya. Kenapa? Karena perhitungan orang beda-beda. Saya pikirkan kan. Yang kedua, setiap tempo orang mungkin kiranya sudah satu, tapi ternyata sudah dua. Kan temponya orang tidak sama, konstan gitu. Kalau Jadi tadi siapa namanya? Mahia sama Syifa itu dapat reward sama ikan juga. terima kasih banyak Kak. Lagi. Oke, karena itu tadi permainan kita tentang tebak durasi yang ada kaitannya nanti sama materi pertama. Oke, apa materi pertamanya? Teman-teman. Waktu. Jadi sebelum itu, kok lagi dengar yel-yelnya semua? Kelas 11 1 apa? Saya pikir, saya rasa, saya luar biasa, oke? Kelas 11 1 Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menyimak materi dari kakak. Siapa kira-kira membuka materi pertama? Siapa Oke, nanti lihat saja siapa yang akan jadi pemateri pertama. Saya kembalikan kepada Kak Vivi. Oke. Jadi gimana kita dikasih seru, Jis? Seru. Karena kita sudah games, kita mulai di materi pertama ya. Itu materi manajemen waktu yang akan dibawakan oleh kakak Azala Salsabila Sofian atau Kak Gila. Gila itu dia. Jadi kakak Gila ini merupakan mahasiswa psikologi semester 5 di Makassar. Kemudian pengalaman organisasinya itu sebagai anggota divisi acara di berbagai kegiatan di lingkungan psikologi seperti psychology leadership training dan science sport video. Pertama kali saya persilahkan kepada kakak Gila. Oke, saya sudah berapa kali Sebelum saya jelaskan materinya, itu kakak Vivi telah dibagikan modul untuk kalian membaca dan menjalankan kalian. Saya sebentar akan berbagi dan juga rangkuman atau ringkasan dari materinya sudah ada di sini. Terus apa yang mau mana siapa tidak tahu. Terus kalau di teman-teman ada ciri. Oke, kalau di materinya saya itu saya siapkan 3 reward untuk tiga orang yang aktif, entah itu menjawab, merespon atau apapun itu. Tapi untuk 3 orang saja. 3 orang. Jadi saya juga harapkan kalian
bisa mencatat ataupun apa ya, perhatikan dan baik lah materi yang saya jelaskan. Oke. Oke. Kalau dengar kata manajemen waktu kira-kira pikiran kalian apa? Mengatur waktu. Kalau kalian sekarang kan kalian punya jadwal belajar. Kalian ada nggak yang bikin schedule yang kayak sehari-hari itu harus bagaimana? Saya satu orang untuk jelaskan atau deskripsikan lah bagaimana modelan schedule yang kalian bikin untuk dirinya kalian untuk belajar setiap hari. Ada yang mau? Ada requestnya kalau menjawab. Kita schedule-nya kalian, cara kalian atur waktunya kalian untuk belajar, bagaimana dari kalian. Boleh berdiri? Berdiri. Sebentar itu sekolah pagi sampai sore, terus pulangnya les, terus sudah les sampai jam 8 lah. Terus sudah itu jam 9-10 biasanya belajar, mengakukan juga kalau dari belajar setiap hari. Gitu ya? Oke, terima kasih. Terus di belakang ya, kita setelah kalau dari pengertiannya sendiri itu manajemen waktu itu kemampuannya kalian untuk merencanakan, mengendalikan, atau menggunakan waktunya kalian seefektif mungkin. Dan untuk manajemen waktu itu ada beberapa hal yang harus kalian maksimalkan biar manajemen waktu itu berhasil. Kira-kira menurut kalian apa yang bisa bikin manajemen waktu itu berhasil? Konsisten, niat, disiplin. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Ada lagi? Oke, kalau dari hal-hal yang harus yang harus ada untuk keberhasilan manajemen waktu kalian itu adalah selain konsistennya kalian, efektivitasnya kalian, efisiensinya juga, kedisiplinan. Siapa tadi yang sebut disiplin? Ada tidak yang sebut? Siapa yang sebut disiplin tadi? Ada yang sebut disiplin? Kapsel. Iya, saya. Selain efektivitas, selain efektivitas, kita juga perlu efisiensi, kedisiplinan, dan juga fleksibilitas dari manajemen waktunya itu. Nah, terus karena kita awalnya ini tujuannya untuk OSIS, tapi karena tidak sesuai dengan waktunya, kalian juga sudah ujian sekarang dan agak susah untuk mengumpulkan OSIS, jadi kami pilih satu kelas ini. Nah, untuk peran manajemen waktu itu sendiri kalian bisa lihat di PPT-nya, dimana yang pertama itu ada menghindari keterlambatan kegiatan, dimana kalau misal kalian sudah pintar memanage waktunya itu kalian bakal bisa atur sekiranya waktu yang efisien atau yang efektif untuk kegiatan itu dari jam berapa sampai berapa gitu kan, biar kalian tidak ada yang namanya keteteran lagi untuk melakukan kegiatan. Terus yang kedua itu manajemen waktu itu juga fungsinya untuk mengurangi tuntutan pekerjaan. Ada nggak dari kalian yang sudah les, sekarang juga sekolah, urus organisasi dan lain sebagainya, mungkin fokus? Ada. Oke, yang ketiga itu ada menjaga keseimbangan antara tugas organisasi dan sekolah. Di mana dengan manajemen waktu itu kita juga bisa menjaga keseimbangan antara peran kita di sekolah ataupun di organisasi. Karena saya percaya sama kalian kalau kalian memang yang orangnya yang aktif di kegiatan atau organisasi itu pasti punya beban ganda, entah itu beban akademik dan juga beban di organisasinya kan. Kayak misal sekarang ini lagi jam belajar tapi tiba-tiba organisasinya kita rapat gitu kan, karena ada proker atau itu pasti itu yang kadang keteteran gitu. Kayak gimana ya caranya saya bagi waktu saya untuk organisasi dan juga akademik saya. Selanjutnya itu ada membantu seksi bidang bekerja sesuai jadwal. Nah, karena kalian kalau misal berada dalam organisasi pasti kalian punya punya masing-masing, jobnya masing-masing. Nah, kadang juga waktu
organisasi tuh kadang tidak lihat kondisi kita. Kadang tiba-tiba disuruh rapat, karena saya kan orangnya aktif di kegiatan, jadi saya juga tahu bagaimana hektisnya sebagai orang yang pegang job begitu. Selanjutnya ada membuat ketua itu tidak selalu harus turun tangan dalam sebuah kegiatan. Nah, kenapa kami masukkan ini? Karena kemarin kami sempat wawancara ketua OSIS dan beberapa pengurus OSISnya kalian. Di mana karena kalau misal ada problem di OSISnya, malah ketuanya turun tangan. Padahal kan ketua sekarang kelas 12 ya. Nah, ketuanya sendiri itu hektik dan mungkin bisa juga dibilang sebenarnya ketua itu lebih fokus ke apa ya? Lebih fokus ke ini mengatur, mengevaluasi, memperhatikan jalannya kegiatan gitu kan, sehingga kalau misal ada problem atau ada kegiatan dan ketua yang harus lulus, rasanya kurang ini ya, kurang etis lah, karena anak-anak di bawah ketua itu harusnya juga bisa bantu, apalagi sekretaris dan bendahara, tapi karena mungkin problem yang kami temukan di organisasi OSISnya kan itu kan kebanyakan manajemen waktu, jadi kami ambil pengambilan waktu. Terus selanjutnya ada pengelolaan pekerjaan. Nah, untuk manajemen waktu juga kalian itu bisa mengelola pekerjaannya kalian dengan efektif. Oke, lanjut. Ada 3 di sini, di mana dengan manajemen waktu kan bisa mengetahui tanggung jawabnya kalian. Misal, saya tadi sudah sebutkan kan, kalau misal kalian sudah di manajemen waktu dan kalian punya beban ganda, kalian pasti sudah tahu ini saya ini harus kerja ini kapan gitu, harusnya dari mana. Kalian pasti sudah bikin skala prioritasnya sendiri gitu kan. Nah, di mana setiap anggota OSIS itu memiliki tugas masing-masing seperti yang saya bilang tadi, sehingga dengan memahami perannya atau tugasnya mereka, sehingga mereka tuh dapat fokus ke tugasnya masing-masing tanpa harus kejajaran sama tugas untuk membackup teman-teman yang lain kalau sudah paham manajemen waktu. Yang kedua itu menetapkan tujuan. Dengan kalian tahu manajemen waktu, sehingga kalian bisa lebih paham lagi tentang tujuannya kalian, untuk tetapkan skala prioritasnya, harus yang mana duluan, yang mana yang lebih yang mana yang lebih urgent lah untuk dikerjakan duluan, dan menetapkan yang kurang atau yang masih terlalu jauh dan lainnya itu ke skala prioritas yang paling bawah. Terus yang selanjutnya ada mengidentifikasi prioritas. Saya kan sempat dari tadi beberapa kali mention tentang skala prioritas. Nah, skala prioritas itu kalau saya mau deskripsikan, kalian tuh kayak membuat list untuk kegiatan yang kalian, kira-kira deadline yang mana sih yang paling dekat gitu, kegiatan yang mana yang paling urgent yang harus saya selesaikan duluan sebelum kegiatan yang lain. Nah, dengan kalian pintar atau sudah bisa memanajemen waktu, sehingga kalian tuh bisa mengidentifikasi skala prioritasnya kalian, yang mana yang harus selesai duluan, yang mana yang sekiranya disimpan di belakangan. Terus ya, tentang prioritas tadi saya bilang yang mana kira-kira tugas prioritas yang harus kalian tetapkan duluan. Kalian juga bisa menetapkan tujuan yang smart. Smart itu seperti yang tujuan yang spesifik, terukur, dan juga dapat dicapai, relevan, serta terikat dengan waktu. Untuk memandu kalian itu untuk mengalokasikan waktu serta sumber daya yang akan kalian jalani. Terus tujuan itu harus selaras dengan kegiatan yang akan kalian lakukan. Terus adapun saya tadi sempat tanya di awal, kira-kira ada nggak dari kalian yang bikin schedule atau jadwal teraturnya kalian? Itu dimana kalian bisa mengatur skala prioritasnya kalian dengan bikin seperti itu. Seperti bikin kalender, kira-kira hari ini jam segini dan tanggal segini harus ngapain gitu. Biar kalian tidak kegederan seperti yang saya bilang di awal. Next, nah kembali lagi tentang prioritas. Saya tadi sempat bilang yang paling atas itu kita harus tempatkan sesuatu hal yang paling penting, dan paling bawah itu kita tempatkan hal yang kurang penting. Yang pertama itu kita harus simpan di skala prioritas paling atas adalah hal yang paling penting dan juga mendesak. Oke? Terus kalian susun lah pokoknya yang mana yang kurang mendesak sampai ke bawah. Terus kuadran prioritas sendiri ada yang menurut Popey pada 1994, di mana kegiatan itu dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah penting dan mendesak, seperti yang harus segera selesai dan diselesaikan. Yang kedua itu ada penting dan tapi tidak mendesak gitu, yaitu seperti kegiatan jangka panjang yang ideal untuk direncanakan oleh kalian. Terus yang ketiga ada kegiatan yang kuadrannya tidak penting tapi mendesak gitu, dimana
kegiatan ini tuh perlu direspon tapi tidak terlalu berdampak ke hal-hal kedepannya ke kalian. Yang terakhir itu ada penting, tidak penting dan tidak mendesak, di mana kalian bisa letakkan ini di skala prioritas kalian paling bawah. Terus, oke, manajemen waktu itu punya strategi, yang mana itu ada beberapa, ada 6. Yang pertama itu menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari kegiatan kalian. Yang kedua yaitu membuat daftar prioritas berdasarkan urgensi atau kepentingannya. Terus yang ketiga menyusun jadwal kegiatan OSIS atau kegiatan kalian yang kesehariannya itu sejak awal periode atau sejak awal kalian bisa diberikan tugas itu kalian susun. Dan kalian tidak ketinggalan info ataupun keteteran saat nanti deadline itu dekat. Terus yang keempat itu bersikap asertif, di mana kalian harus berani menolak hal yang mengganggu fokusnya kalian. Ada nggak kalian yang orangnya itu people pleaser, yang apa-apa kalau misalnya teman kalian minta tolong kalian kayak iya saja iya. Padahal sebenarnya kalian deadline itu ada yang banyak gitu, tugas yang harus selesai saat itu juga. Tapi kalian karena people pleaser kalian jadi kayak menerima. Gitu. Selanjutnya ada menghindari penundaan. Nah, dengan kalian tetapkan jadwal-jadwalnya kalian, dengan memanajemen waktu kalian itu bisa menghindari penundaan. Penundaan itu seperti apa? Kalau misal kalian kayak, oh ini tugas saya nih, deadline besok gitu, besok siang misalnya. Tapi karena masih besok siang, sekarang malam saya scroll dulu deh, gitu. Pas paginya kalian lupa kerja tugasnya dan sebenarnya gitu kan harus bagaimana tugasnya ini, bahkan mungkin tidak ada kumpul gitu. Selanjutnya ada mengurangi aktivitas yang menghabiskan waktu seperti scrolling, sebutkan tadi. Nah itu bisa membuat tugasnya kalian malah ketinggalan atau tidak dikerjakan. Oke. Mungkin sekian saja materi dari saya. Saya mau kasih tanya jawab mungkin dari kalian yang ingin bertanya atau meminta saran dari kalian kalau misalnya ada yang punya problem tentang manajemen waktunya kalian seperti apa. Ingat di awal saya kasih reward ke orang yang ambil. Siapa yang kira-kira mau bertanya atau ada saran? Kalau tidak ada yang bertanya saya tunjuk. Yang tinggi juga. Ikram lebih. Oke, saya tunjuk 2 orang, 1 laki-laki perempuan. Kalau dari laki-laki dulu deh. Laki-laki barisan belakang, belakangan 7. Kanan. Kalau kamu tidak bertanya, saya yang bertanya. Mau yang mana? Kamu yang bertanya ke saya yang tanya. Jadi bikin saya. Saya bertanya. Iya. Oke. Saya kan sempat sebutkan apa-apa yang sekiranya bikin manajemen waktunya ini berhasil. Ada 4 hal tadi yang paling penting. Ada pakai kacamata kak. Ini stika aku dapat. Lihat di modelnya, di model. Iya. Kan jawab berarti. Apa prinsip yang paling penting? 4 prinsip penting dalam manajemen waktu. Kalau ada yang bisa jawab, bantu temannya saya. Tapi ada tujuan menetapkan tugas, Oke, terus coba lanjutkan dulu. menyusun prioritas, menyusun jadwal, bersikap asertif, menghindari penundaan, meminimalkan waktu yang terbuang. Menurut kamu sudah betul? Saya minta 4 prinsip penting dalam manajemen waktu. Tidak disebut saya Bu.
Ceweknya mana sih? Ceweknya Baik. ulangi. Jadi saya akan membantu jawaban saya dari teman saya Jen. Jadi prinsip penting yang perlu kita terapkan pada manajemen waktu kita. Yang pertama itu efektivitas. Memastikan setiap kegiatan menghasilkan manfaat yang nyata. Itu harus bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan kedua itu efisiensi, menggunakan waktu sehemat mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil. Misalnya itu kita memanage waktu kita dengan itu menyusun apa saja schedule apa saja yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu dan mana yang lebih penting. Nah selanjutnya itu kedisiplinan. Nah kita harus disiplin karena kalau kita tidak disiplin kita pasti bakalan terlena dengan waktu-waktu kita dengan scrolling IG atau TikTok. Nah selanjutnya itu fleksibilitas. Nah mampu menyelesaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan arah. Baik, terima kasih banyak Kak. Ya, sudah dengar tadi? Oke, satu lagi dari cewek saya mau tanya atau cewek mau nanya. Kan tadi sudah bagian kanan, sekarang bagian kiri. media. Oh, Siapa? mungkin cewek yang di barisan depan. Aisyah. Akila. Ketika si Bukan, yang di belakang. Alia. Asik. Asik saya. Wah dia tutup matanya tadi 2 jam. Itu tadi matanya gojol. Mereka perkenalkan nama saya. Saya mau bertanya kita tapi kayaknya agak tidak tahu sih mau leceh atau maksud tapi kan kita dulu pas kan pernah jadi SMA terus kita dulu kayak sibuk dengan les kayak mau masuk ke kuliah itu gimana bisa cara atur waktunya kalau misalnya kita ada masuk dengan kegiatan kayak osis juga. Oke, saya jawab ya. Oke, jadi fun fact-nya dulu saya itu alumni Jubel juga. Saya kelas 9. Saya itu di kelas 9 IPA 2. Nah, untuk menjawab saya memang kemarin saya sempat bimbel. Bimbelnya saya itu di Elpas di kalau ada yang tahu di Data Revolusi. Nah, itu bimbelnya saya itu saya ambilnya memang jadwal yang sekiranya tidak mengganggu aktivitas saya yang lain. Yang pertama itu dulu. Kan sebelum masuk bimbel kan kita bisa pilih jadwal ya. Nah, saya pilih jadwal yang tidak mengganggu aktivitas saya. Yang kedua, belajarnya itu bagaimana? Yang pastinya bukan di jam pelajaran sekolah saya. Kalau memang ada masa senggang, kalau misalkan kan bimbel tuh banyak lah jam kosongnya kan. Kalau misalnya jam istirahat, apalagi jam kedua, itu sekiranya jam istirahatnya sejam ya, kalau tidak salah. Nah, itu saya real yang kayak bawa, kan saya kelas 12 itu bimbelnya, bukan kelas 10-11 gitu. Nah saya bimbelnya itu sekolahnya itu sambil bawa buku bimbel, bukletnya. Jadi sembari istirahat, sembari belajar juga. Jadi pas di tempat bimbel, saya juga jadi kayak bisa lebih paham sebelum tutornya menjelaskan ke saya gitu. Kira-kira apa materi yang hari ini dijelaskan. Terus yang kedua, bagaimana cara saya manage waktunya? Malam itu saya cuma pakai sekitar 2 jam untuk belajar. 2 jamnya itu setelah isya, setelah makan, saya baru belajar dan tidur. Kenapa saya memilih 2 jam saja? Karena menurut saya kalau saya belajar dengan jam tidur yang kurang itu malah otaknya itu tidak fokus gitu. Kurang bisa mencerna dan menerima materi-materi yang akan saya pelajari. Sekiranya saya lebih fokus untuk jam istirahat saya dimaksimalkan dan juga pelajaran saya dimaksimalkan juga di sekolah dan juga di tempat bimbel pas sudah. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Ya. Sekian mungkin materi dari saya, kurang lebihnya mau dimaafkan. Untuk rewardnya nanti setelah kegiatannya selesai, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi tadi sudah materi pertama. Bagaimana materinya? Paham di semua? Paham. Yakin tidak ada yang mau bertanya? Serius? Serius? Oke. Kalau begitu sebelum kita masuk ke materi kedua, kita jalan dulu lagi deh. Tapi kamu kan saya yang pimpin, bukan saya hadir. Silahkan berdiri. Pakai sepatu. Pakai sepatu.
Saya itu aja. Silahkan ambil alih rasa dari sebat. Baik komandan, diambil alih. Sebelah satu, mana suaranya? Sebelah satu, mana suaramu? Terima kasih rasa dari saya. Rambuan selain. Jadi sudah panjangnya lagi. Mari kita kembali ke materi. Jadi pada materi selanjutnya itu konsep dasar perencanaan kegiatan. Nah, yang akan dibawakan oleh materi cantik dan tidak kalah keren juga itu ada Wiris Mawada atau Kak Dekti. Yeay. Nah, jadi kali ini ada mahasiswa psikologi Negeri Makassar sama seperti kita semua. Terus untuk pengalaman-pengalamannya dia pernah menjadi anggota Paramira Remaja di SMA. Pernah jadi ketua umum psikologi di Panti Asuhan. Aktif di berbagai lomba akademik dan akademik. Dan pernah menjadi peserta lomba pidato pernikahan sebagai Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Kak Egi. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan kegiatan efektif bagi OSIS SMA 11 Makassar. Oke, konsep dasar perencanaan kegiatan. Jadi, perencanaan kegiatan itu adalah proses menyusun langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam OSIS itu perencanaan itu berarti menentukan tujuan, terus cara mencapainya, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan kebutuhan sumber daya. Selanjutnya, perencanaan itu membantu OSIS agar kegiatan berjalan terarah dan selaras dengan visi-misi sekolah SMA 12 Makassar. Nah, tapi perencanaan kegiatan bukan tidak spontan, tidak efisien, dan sering berbenturan dengan agenda lain. Oleh karena itu, pengurus OSIS itu perlu menyusun rencana yang realistis dan mempertimbangkan skala prioritas serta kendala sejak awal. Jadi teman-teman maksudnya itu perencanaan itu ibaratnya adalah kayak fondasi awal. Jadi kalau bagian ini sudah jelas, jadi kegiatan apa yang kita jalankan itu akan lebih terarah dan lebih terstruktur. Nah, kita juga tidak lagi kerja secara mendadak atau kerja secara kebingungan di jalan. Nah, selain itu perencanaan kegiatan juga itu kita bisa menghindari benturan awal antara kegiatan OSIS dan juga kegiatan remaja di sekolah. Nah, jadi hal ini penting karena kita sebagai pengurus OSIS ini ada salah satu kelas ini pengurus OSIS atau keseluruhannya, kita bukan hanya menjalankan kegiatan saja, tapi kita juga harus belajar bagaimana mempersiapkan secara profesional dan efisien. Jadi perencanaan itu yang baik bukan hanya untuk kegiatan, tapi juga membentuk malah kita menjadi pribadi yang lebih teratur. Oke, selanjutnya ada langkah menyusun program kerja OSIS. Yang pertama ada analisis kebutuhan organisasi. Nah, jadi di tahap awal ini itu kita akan melihat apa saja masalah atau kebutuhan yang ada di OSIS. Terus tujuan apa sih kegiatan yang benar-benar relevan dan bukan sekedar mengikuti tren-tren kayak TikTok. Nah, dari sini OSIS juga bisa menentukan kegiatan apa yang paling dibutuhkan oleh siswa. Terus yang
awal sampai akhir kegiatan, termasuk kayak pemberian atau pemberian tugasnya dan akhir persiapan. Yang terakhir ada koordinasi dan persetujuan. Nah, pada tahap akhir ini itu kita mengkomunikasikan rencana kegiatan kepada pimpinan atau pihak sekolah atau ke BK begitu untuk mendapatkan persetujuan dan memastikan tidak bertabrakan dengan agenda lain yang kita lakukan. Langsung saja kita masuk ke bagian teknis.
organisasi, yaitu OSIS sendiri. Jadi bagaimana kan, nah, bagaimana kan di sini saya sebagai koordinator bidang saya sendiri. Nah, terus bagaimana caraku untuk membagi tugas-tugas kepada anggota saya secara adil dan itu tidak memberatkan mereka secara kayak adil jika terapi. Itu saja teman-teman saya. Jadi tadi yang tadi saya jelaskan, jadi kalau kita mau mengatur jadwal dengan anggota BPN itu juga sama harus tahu analisis kebutuhan organisasinya itu apa. Jadi dilakukan melihat apa sih masalahnya atau kebutuhan yang ada di OSIS begitu. Terus tujuannya itu agar kegiatan itu benar-benar lengkap dan tidak membuat sekedar tren. Terus juga pahami kemampuan dan minat setiap anggotanya. Apa sih yang diadakan sisi singkat seperti mengetahui keahliannya. Terus tetapkan tujuan serta daftar tugasnya secara jelas. Dan terakhir itu kelompokkan tugasnya berdasarkan kategori. Jadi itulah pentingnya analisis kebutuhan organisasi, di mana sebagai pengurus organisasi itu kita harus bisa menganalisis apa saja yang dibutuhkan di organisasi. Contohnya tadi kita kan di daftar bidang harus bisa analisis dari kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk bidang itu. Terus sebagai seorang koordinator atau ketua misalnya, kita juga punya tugas untuk mengenali anggotanya kita. Jadi sebagai koordinator harusnya itu bisa untuk mengenali anggotanya, kira-kira yang mana cocok untuk tugas apa, kira-kira ini kira-kira dia bisa kerjakan tugas ini atau tidak. Itu baik kami. Ada lagi ingin bertanya atau saran masukan dan sebagainya? Sepertinya sudah ada dan karena sudah istirahat juga. Jadi di sini kami ada poster
Jadi sekarang
Ada yang main? Tidak ada. Kita ya bisa ya. Kita bintang. Karena kita itu bintang. Gombal, gombal. Gombal kakak. Bisa di sekolah hari Oke, kalau begitu saya tutup ya. Sekian, terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan yang kami sebelum ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo deh. Mana? Boleh kita bagi bersama di sini? Boleh. Boleh, Kak.